Action. Halo teman-teman semua, balik lagi saya akan Reza di episode bahas-bahas. Jadi sebelum mulai bahas-bahasnya, Ana sebenarnya pengen ngomel dulu sejadi-jadinya ya, karena ada beberapa komentar nih yang bikin Ana muak semuak-muaknya. Padahal sebelumnya udah dikasih tahu sampai berbusa-busa, tapi pada nggak ngerti-ngerti. Tapi udahlah, nggak usah deh ya, buang waktu, karena mungkin juga bahasan buat episode ini bakalan panjang juga. Jadi Ana nggak mau buang waktu juga karena lagi padat banget schedule-nya ya. Jadi langsung saja teman-teman, kita bakalan bahas episode 26 Kamen Rider Saber di sini. Dan menurut Ana di sini episodenya itu luar biasa mantap, emosional parah ya. Tapi agak terganggu juga sama yang gak sabaran seperti yang Ana bilang tadi. Padahal lagi mau dibahas maksimal mungkin, karena ini menurut Ana bagus banget episodenya. Jadi gatel gitu pengen komentarin semua sisi episodenya di sini. Jadi makin kesini menurut Ana si Saber ini makin up dan semakin enjoy ya di sini. Jadi bisa dibilang underrated banget lah si Saber ini. Dan hal yang mengagetkan di akhir episode kemarin dan diteruskan lagi ke episode kali ini, yaitu soal terungkapnya si identitas Kamen Rider Calibur yang ternyata adalah Fukamiya Kento. Sebenarnya itu nggak mengagetkan banget karena sebelumnya juga sudah banyak sekali yang memprediksi 90% kalau Calibur itu atau Calibur ketiga di cerita Saber ini adalah si Kento ya, setelah dia menghilang di telan kegelapan. Seperti yang Ana bilang, takutnya terungkapnya identitas Calibur ini tuh bisa mengganggu ceritanya si Saber yang lagi fokus-fokusnya sama si Primitive Dragon. Kemarin kan sibuk banget tuh si Toma mencari cara gimana agar bisa mengendalikan si Primitive Dragon ini ya, lewat nanti ketemu si bocah itu kan yang lagi sedih itu. Takutnya kan di sini gimana ya, takut kayak numpuk gitu ya, jadi kayak takut ngeras banget semua cerita ini dibabat dalam satu arc gitu ya. Jadi Primitive Dragon lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba si Kento di sini muncul. Nah, setelah nonton episode ini, emang saga Kento Calibur ini tuh menurut Anem sangat-sangat menarik banget sampai emosional banget ya. Kalau benar-benar difokusin tanpa ada campur tangan cerita si Primitive Dragon ini mungkin lebih mantap, mungkin ya. Jadi kan bisa juga abis beres Primitive Dragon Kentonya muncul, bisa aja gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya, takutnya ada kesinambungan juga, makanya dimunculinnya sekarang. Itu kan yang Ana tangkep pertama kali ya. Masih sebatas pemahaman sekilas lah ya. Jadi kita tunggu dulu aja ke depannya kayak gimana. Dan personality Kento juga di sini nggak jauh berbeda ya. Jadi galau-galau sad boy gitu. Sebelumnya juga dia kayak begini kan, galau soal bapaknya gitu ya. Pengen ngancurin si Calibur gitu. Tapi sekarang kembali dengan pemikiran dan juga tujuan yang berbeda. Sekali lagi yang Ana bilang itu personality-nya itu nggak jauh berbeda, tapi di sini pemikirannya sama tujuannya ini yang berbeda. Jadi langsung dijelaskan juga kalau tujuan Kento sekarang sebagai Calibur yang baru adalah menyegel semua pedang suci. Untuk apa? Di sini untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dah, gitu aja ya. Jadi simple. Ini hal pertama yang perlu kita tahu garis besarnya, biar kalau nanti ceritanya bercabang kita tetap tahu goalnya di mana gitu. Jadi macam anti-hero gini lah ya si Kento ya. Kalau kita lihatnya selewat di sini, egois banget nih si Kento, pengen nyelamatin dunia sendiri aja, pengen jadi pahlawan sendiri. Padahal sepertinya ada alasan kuat di balik tujuannya ini ya. Kita perlu tahu lagi ini ya. Dan di poin ini mungkin bakalan banyak spekulasi sekali lagi ya kan. Jadi Ana harap ada feedback bagus juga dari kalian ya setelah Ana bercerita poin-poin ini. Jadi kalian juga ikutan diskusi ya, terutama bagi yang kalian yang gak sabaran dari kemarin. Jadi Ana udah tahu ya nama-nama kalian di sini. Jadi tolong ikutan diskusi juga ya. Jadi jangan pas udah diupload di sini ngilang, gak komen gitu ya. Giliran gak bahas Saber malah nagihnya kenceng lagi ya. Bang, Saber bang, Saber bang. Oke? Jadi Ana harap ikutan diskusi. Ana masih ngasih peluang buat kalian ya, masih ngasih ruang buat kalian untuk ikutan diskusi juga. Oke? Lebih baik seperti itu. Dan alasan sebenarnya dari kita nonton juga sebenarnya udah bisa kita tangkap ya, maksudnya seperti apa di sini. Jadi ketika Kento ini terperangkap dalam kegelapan, tepatnya di Ankokuken berarti ya di sini, dia itu dapat melihat gambaran masa depan. Ya, ini case-nya hampir mirip seperti Doctor Strange ya, di mana dia itu bisa melihat banyaknya possibilities ya, sampai jutaan. Sebelumnya jika ada kesalahan atau ada miss pembahasan ini silakan dikoreksi ya, karena ini banyak juga spekulasi yang Anda sampaikan di sini. Oke? Jadi digambarkan di masa depan itu bakalan hancur. Jadi mau seperti apapun caranya ya pasti hancur. Mau seperti apapun jalannya, itu masa depan atau dunia itu pasti hancur ya. Jadi ini gambaran ini itu dia dapat lewat mana? Lewat mimpi ketika dia ada di kegelapan, ketika dia ada di Ankokuken. Jadi seperti gini nih. Jadi case A nih ya. Jadi case A ini para kesatria ini bertarung lawan Megiddo. Jadi di sini udah diliatin juga gambarannya ya. Case A para kesatria bertarung melawan Megiddo, tetapi para kesatria di sini kalah ya. Toma dan kawan-kawan kalah lawan si Storius, Regiel dan juga Zuos dan lain-lain. Di sini pedang sucinya tersegel mereka dan menyatu dengan Wonder Book dan juga jadi muncul buku terkuat, dan akhirnya di sini dunianya hancur ya. Seperti itu untuk yang A ya. Terus juga case B di sini, kesatrianya bertarung lawan Megiddo. Tapi di sini Megiddo-nya kalah.
para Toma dan kawan-kawan di sini menang. Jadi tapi di sini pedang suci di sini tetap tersegel dan muncul lagi buku terkuat dan dunia hancur lagi ya. Dan case C ada lagi di sini. Kento di sini kan dia udah ngelihat berarti possibilities A dan juga B, makanya berlanjut ke C. Di case C ini dia itu seperti melarang para ksatria untuk bertarung biar dunianya nggak hancur. Jangan, nanti kita ngilang, nanti kita hancur dunianya. Tapi tetap hancur, udah dilarang juga di sini ya. Dan mungkin hingga beratus-ratus bahkan ribuan, bahkan jutaan possibilities dia sudah lihat si Kento ini ya. Jadi dengan melibatkan banyak karakter juga di sini ya. Jadi nggak cuma para ksatria seperti Toma dan kawan-kawan. Jadi ada seperti Luna, ada si Tante Sofia dan lain-lain. Tapi hasilnya di sini tetap dunia tetap hancur. Di sini di titik ini menurut Ane yang nonton, kalian juga kalau menurut Ane sih ya, Ane merinding di bagian ini ya. Ini waduh, ini Doctor Strange banget gitu ya. Entah udah berapa possibilities yang dilihat sama si Kento ini sampai dia kena mental ya dan jadi sad boy kayak gitu kan. Jadi ya kayak begini ya kerjaannya ketika terperangkap di Angkokuken ya gini, terperangkap terus juga nggak bisa keluar. Dan juga dia ngelihat possibilities ini yang mengerikan di masa depan gitu ya. Itu bener-bener bikin kena mental banget. Saking banyaknya sampai dia juga udah enek mungkin si Kento ini. Dia sampai tahu detail-detail lainnya atau bisa dibilang detail-detail kecil macam Yuri entar lagi dateng loh. Terus Toma nanti ngomongnya gini loh ya. Terus juga Toma nanti ngamuk jadi primitif. Dia tuh udah tahu semuanya karena dia udah bisa melihat masa depannya ya. Itu udah baik banget. Nih case-nya mungkin kalau disamain sama Tokusatsu, sama ketika si Izu ini lagi proses munculin si Zero Two ya di Kamera The Zero One ya. Cuman kan itu artificial intelligence. Kalau mau dibikin lebih identik lagi sama Doctor Strange sih mungkin yang ini ya. Karena temanya juga fantasi di sini ya. Dan ada satu possibilities yang Ane tangkep untuk bisa membuat dunia ini tidak hancur. Mungkin dari jutaan hanya satu gitu ya. Ini Doctor Strange banget ya. Yang Ane tangkep ya sekali lagi ya. Ini terjadi di awal-awal episode. Langsung diceritain ya. Sebelum kehancuran. Jadi satu cara dari jutaan mungkin agar dunia selamat dan Kento mau nggak mau itu harus ambil jalan ini ya. Caranya para pedang suci ini harus disegel. Dan si Kento ini sebagai Kalibur mengorbankan dirinya menggunakan Angkokuken Kurayami untuk membatalkan proses kehancuran dunia. Ya ini seperti dia yang mau berkorban seorang diri gitu demi kebaikan ya. Walaupun terlihatnya seperti jahat gitu. Tapi dia nggak ngomong ke yang lain, makanya terjadi perselisihan. Seperti yang Anda bilang tadi, dia dikira jahat. Tapi kalau dia ngomong dunia hancur gini. Pokoknya semua yang dia lihat itu dia ngomong sejujur-jujurnya ketika dia balik lagi ke Toma dan kawan-kawan. Ini pasti ya, Toma dan kawan-kawan itu pasti nggak akan ngizinin dia untuk berkorban dong ya. Karena udah sohib banget gitu ya. Ya udah, kalau kamu mau menderita, kita menderita bersama. Pasti kayak gitu ya. Jadi udahlah si Kento ini, udahlah gua tanggung ini beban. Jadi ini personality yang tidak berubah dari si Kento ya. Selalu menanggung seorang diri. Sama aja kayak masalah dengan bapaknya, terus dengan Kalibur. Dia tuh selalu pengen menyelesaikan sendiri gitu. Sama aja ketika dia balik lagi jadi Kalibur, dia ini ingin mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan dunia. Gak mau cerita sama sekali ya. Even Toma, teman dekatnya gitu ya, selalu aja galau gitu ya, sad boy gitu. Nah jadi entah ini memang kemampuan yang dimiliki si pengguna Angkokuken Kurayami atau gimana ya, pokoknya bisa melihat masa depan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita mundur sedikit di sini, karena Pak Kamijo juga di sini pernah bilang sebagai pengguna Kalibur sebelumnya, dia ngomong kan, aku telah melihat kebenaran. Ingat nggak? Takutnya itu kebenarannya itu dia emang sudah lihat gitu ya, tapi emang masih disumputin. Tapi kebenarannya belum diceritain sepenuhnya banget, dia udah mati gitu kan ya di sini sama si siapa matinya, Desas. Biang kerok dunia hancur ini juga bisa terjadi karena ulah si Master Logos yang sekarang, yang juga muncul di penglihatan si Kento. Jadi selain Tante Sofia, selain Luna dan kawan-kawan, ada penglihatan tentang si Master Logos yang kayaknya si antagonis di situ ya. Dan ambisi jahat Master Logos ini sudah sangat jelas sekali ya, apalagi ketika berbincang dengan si Tassel, di mana dia itu ingin membuat ulang dunia dan jadi penguasanya. Ini benar-benar sama banget kayak Megiddo. Jadi ini mereka itu seperti bersaing mendapatkan kekuatan. Simple as that gitu ya, tujuan dari dua pihak ini. Master Logos juga mungkin aja setelah case-case ini bisa jadi final boss dia. Jadi nggak mungkin bukan Storius juga gitu. Si Master Logos di sini sangat-sangat mungkin jadi final boss juga ya. Dan ngomongin soal Tassel, jadi nama asli Tassel adalah Pictor. Victor ya, si Victor. Jadi bukan Victor yang udah beres nonton Zio di RTV, Victor. Victor di sini ya. Tapi si Master Logos lucu aja gitu pengucapannya, dia ya kayak pakai P gitu ya. Victor.
Jadi lebih dari sekedar narator ternyata ya. Makin kesini tuh makin terlihat si Tassel ini seperti punya peran penting ya. Jadi kemarin tuh narator sampai makin kesini makin masuk ke cerita. Dan di sini sudah terjelaskan dengan sangat-sangat jelas di sini ya. Jadi di sini belajar sejarah lagi dulu aja. Ini Anda cuma ceritain lagi yang apa yang diceritakan si Yuri di episode ini ya. Jadi zaman dahulu kala katanya ada seorang wanita yang menyatukan dua dunia, yaitu dunia nyata dan juga dunia Wonderworld. Dunia apa lagi? Cuman dua dunia itu yang ada di cerita Saber ya. Dan belum nangkep juga sebenarnya Anda tujuannya apa sih? Si wanita ini tuh menyatukan dunia itu karena apa? Kenapa harus digabungin si dunia nyata dan dunia Wonderworld ini? Kenapa harus dinyatuin gitu ya? Apa ada apa? Apa lagi mau diambang kehancuran makanya harus disatuin? Itu belum diceritain ya. Kalau mau kalian spekulasi lebih jauh lagi silahkan kalian komentar aja di bawah soal ini. Pokoknya gitu, ada wanita yang menyatukan dua dunia. Nah, ini kan pada zaman dahulu kala. Jadi kalau sekarang itu secara fungsi dia itu sama kayak Luna yang jadi penghubung dunia. Jadi mungkin seperti diteruskan lah ya. Apa ya, bisa jadi dunia nyata dan dunia Wonderworld itu masih seperti terkoneksi karena adanya si eksistensi si Luna ini. Jadi meneruskan eksistensi si wanita pertama ini gitu ya. Ini kenapa kayak belajar Attack on Titan Pak Ymir gitu ya. Terus lanjut ke keturunan-keturunannya ya, anggaplah seperti itu ya. Jadi wanita pertama terus mungkin ya pastilah manusia pasti mati termakan usia, mungkin terus lanjut lagi ke Luna yang punya kekuatan yang serupa gitu ya. Makanya si Luna ini disebutkan sama si bapaknya Kento juga dia ini kan apa namanya spesial, gadis ini spesial menjadi penghubung dunia. Jadi Anda juga bisa nangkep si Luna ini sangat penting juga di sini apa ya perannya di cerita Saber ini. Tapi belum diceritain aja sampai sekarang. Jadi Anda sangat menanti mungkin Luna dikeluarinnya mungkin deket-deket Saber mau tamat ya, karena udah klimaks banget ceritanya, karena dia juga penting juga ceritanya. Jadi semoga aja nggak gitu doang gitu. BTW ini gambaran kemarin ya, udah pernah dijelaskan juga di episode-episode kemarin, tapi ini dijelaskan lagi lebih lanjut ya. Dijelaskan lagi sama Yuri tepatnya. Dan ada 5 manusia yang ngikutin si wanita itu. Jadi satu itu bikin Sword of Logos untuk melindungi dunia ya. Jadi ini udah jelas sekali ini adalah Master Logos, tapi dia beda sama Master Logos yang sekarang. Jadi ini bisa dibilang Master Logos generasi paling pertama. Masih baik, masih punya itikat baik yang benar-benar positif gitu ya. Tapi sekarang si udah Master Logosnya itu udah beda lagi kan. Udah si Shinken Gold, udah jahat, udah lebih egois, udah pengen kekuatan sendiri ya. Dan satu lagi si Tassel atau si Pictor jadi pelindung Wonderworld. Jadi bedakan teman-teman ya. Jadi si Master Logos itu bikin Sword of Logos itu untuk melindungi dunia, sementara si Pictor ini untuk melindungi si Wonderworld ya. Karena ada dua dunia, jadi butuh pelindung satu dunia ini gitu. Sayangnya di yang sisi kiri si 3 manusia lagi ini terlena dengan kekuatan buku terkuat dan jadi Megiddo di sini. Ini udah jelas banget Storius, Legiel dan juga Zuos. Jadi kita tahu mereka itu adalah apa namanya the first bisa dibilang ya, kan udah dijelaskan juga sama Master Logos yang Shinken Gold di episode pas Primitive Dragon tuh episode berapa sih, 23 atau berapa ya, pokoknya oh kamu ya the first katanya ya. Jadi ini terjelaskan juga gitu. Dan di sini kan terbagi menjadi beberapa kubu pastinya ya, dan pokoknya perang terjadi antara Megiddo dan juga manusia dan segala macam. Di sini di tengah perang itu terciptalah Ankokuken Kurayami. Berarti yang Anda tangkep ya, Kogoken Saiko juga di sini tercipta juga ya, karena walau nggak dijelaskan Yuri di sini, itu kan teorinya si Ankokuken dan juga si Kogoken Saiko itu adalah 2 pedang pertama ya. Nah, yang punya kekuatan untuk menyegel para pedang suci itu adalah Ankokuken Kurayami. Jadi emang ini pedangnya mengerikan, pedangnya juga spesial di sini. Dan suenya di sini Onjuken Suzune tersegel sama si Ankokuken ya. Jadi teriaknya juga udah macam rocker si Daishinji. Onjuken Suzune sambil nangis ya. Terus juga di sini Wonderite Book-nya Hansel Nuts to Gretel juga diambil sama si Rekashinda ya. Jadi suwe amat lah Daishinji di sini. Nah, cara balikinnya gimana di sini? Ini pastinya masih jadi pertanyaan. Menurut Anda beda sama Toma kemarin yang kesegel gara-gara si Storius ya, si Second Sword Driver-nya, dan harus ke Avalon untuk membebaskan si belenggu tersebut ya. Tapi ini menurut Anda yang Anda tangkap kan case-nya beda. Ini disegelnya sama Kento. Jadi mungkin aja kalau mau dibebasin lagi segelnya ya harus lewat Kento dan juga Ankokuken juga. Gak mungkin gitu Daishinji gak akan henshin lagi sejak episode ini, gak mungkin ya. Pasti nanti ada lah dibuka lagi segelnya ketika pemikiran Kento juga udah lebih terbuka di sini. Ya, sebenarnya di sini terungkapnya identitas kesatria asap yaitu si Rekashinda di episode kemarin itu bisa ngebuka si Saber ini ke jalan cerita yang bercabang lagi ya. Karena kan bisa dibilang udah ketahuan gitu satu biang keladinya selama ini gitu. Tangan kanan Master Logos kan yang sangat-sangat diperbincangkan di arc 2 Kamen Rider Saber ini adanya seperti kayak musuh dalam organisasi gitu ya. Jadi fokusnya ke situ. Tapi di sini kan ketika Rekashinda jadi Kamen Rider ya udah ya ketutup langsung sama identitasnya Kento yang terungkap di sini ya. Udah ketutup di situ. Padahal menurut Anda kalau
bahasnya satu-satu, fokus-fokus, ceritanya bisa lebih padat gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Menurut Ana episode ini juga cukup bagus kok ya. Terus soal primitif yang cuman sedikit dibahas di episode ini ya. Jadi padahal pas si Toma ini ngamuk ya, dan di seperti kesadarannya itu dia udah ketemu lagi sama si bocah yang sedih itu. Padahal si bocah ini udah mau ngerti sama kesedihannya si Toma, udah mengeluarkan tangan. Tomanya di sini malah nggak nanggepin karena dia juga saking galaunya juga ya dengan realita yang dia hadapi ketika dia baru lihat Kento lagi. Kentonya kayak begitu gitu ya. Jadi wajar lah dia sedih juga ya. Oke, seperti itu dia untuk episode 26, luar biasa banget. Dan untuk next episode 27 berarti ya. Di sini Regiel bakalan berevolusi, bakal lebih kuat dia, bentuknya juga udah berbeda, teman-teman. Terus juga di sini bakalan ada debut dari Kamen Rider Saber Elemental Primitive Dragon ya. Sampai kepleset lidah Ana ngomongnya. Elemental Primitive Dragon, oke. Jadi di sini ditunggu juga prosesnya Elemental Dragon seperti apa. Jadi prosesnya bakal cepet. Untuk episode 27 ini bakal fast pace banget karena langsung debut juga untuk si Saber Elemental Primitive Dragon ini. Jadi pasti nanti setengah episode dulu itu proses Elemental Primitive Dragon itu Elemental Dragon itu tercipta seperti apa. Terus sisanya lagi ya debutnya lawan si Regiel gitu ya. Jadi kita tunggu juga apakah Regiel bakalan musnah selama-lamanya gitu. Dan pastinya ini Elemental Dragon yang Ana bilang ini adalah penangkal yang paling pas untuk si Primitive Dragon yang ngamuk ya. Prediksi Ana ya. Jadi di sini apakah si Saber Elemental Primitive Dragon ini apakah bisa membuka possibilities baru atau rute baru ya yang tidak dilihat sama si Kento soal keselamatan dunia? Bisa jadi ya di sini ya. Tapi jadi nggak rame juga sih kalau si Kento udah kerja sama lagi sama si Toma. Tapi itu menurut prediksi Ana. Jadi takutnya di sini ketika si Saber Elemental Primitive Dragon muncul, si Kento ini kaget gitu. Waduh, ini mah nggak ada di masa depan yang gua lihat gitu. Jadi itulah yang membuka rute baru gitu ya menuju keselamatan dunia gitu. Ngertilah pasti ya. Yang nonton Zio ya pasti udah paham lah soal begitu-begitu ya. Ini case-nya sama ketika Trinity muncul kan. Oma Zio nggak pernah lihat Trinity itu, makanya ada chance untuk menang gitu. Untuk bukan menang sih, untuk ngehit bisa dibilang ya. Oke teman-teman, segitu saja untuk episode 27-nya. Menurut Ana ini bagus banget dan emosional abis ya. Kalau kalian nonton juga scoring musiknya juga luar biasa menurut Ana ya. Jadi scoring musiknya juga menurut Ana berbeda banget sama 5-5-nya seperti di episode sebelumnya, lebih tegas. Terus emosi karakter-karakternya satu persatu ini lebih dimainin. Pokoknya nice banget episode ini. Jadi semoga bisa berlanjut juga di episode 28 ya. Pokoknya sabar aja untuk episode 28. Pastinya Ana bakal bahas, tidak pernah akan absen 1 minggu pun ya. Kecuali ada kesibukan yang benar-benar sibuk banget. Tapi dari zaman build ya sampai sekarang zaman Saber, Ana nggak pernah miss 1 minggu pun bahas episode Kamen Rider ya. Jadi tolong banget kesabarannya, tolong banget supportnya ya. Jadi Ana juga sudah menyiapkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin Ana breakdown semuanya, brainstorming otak untuk pembahasan yang sangat-sangat maksimal ya, biar kita juga enak, biar diskusinya juga padat. Inilah kan titik serunya untuk konten bahas-bahas itu, dimana kita itu bahas semua possibilities, semua prediksi, semua spekulasi kita dengungkan semua ya. Walaupun emang banyak yang miss-miss, tapi disitulah ramenya ya, karena banyak teori-teorinya juga ini Saber. Segitu aja teman-teman ya, semoga bisa tetap bersabar, semoga udahan lah yang nagi-nagi gitulah teman-teman ya, karena kalian juga harus tahu kesibukan orang di balik layar. Kalian juga harus mengerti lah kesibukan orang. Kalau kalian ingin dihargain orang ya kalian mengerti dulu juga sama kesibukan dan juga keruwetan orang gitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata bye bye guys. Ditunggu bahasannya ya. Harus 1000 komentar seperti biasa karena episode ini luar biasa. Oke, ditunggu.